Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sehat dan nikmat segalanya. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabatnya dan umatnya dan keluarganya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Bambang Rilaksono dari kelas Manajemen Reguler B. Kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Islam. Ada 4 hukum-hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Penentuan sebuah hukum, baik halal, manduh, mubah, makruh, dan haram, tentu bukan perkara penentuan asal-asalan. Semua didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan memang menjadi acuan agama Rahman lil alamin ini. Setidaknya ada 4 sumber hukum yang saya jelaskan tadi. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam, sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Salah satu hukum yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, di mana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila keadaan mereka. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari tujuannya lalu berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan rasanya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Walaupun Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan utama, tetapi pembahasan di Al-Quran terkait hukum suatu ibadah ataupun muamalah masih dibahas secara umum. Contohnya adalah sholat. Di Al-Quran ditentukan tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tata cara tersebut hanya ditentukan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentang hadis atau as-sunnah. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan as-sunnah Rasulnya. Hadis sahih
Likhairi- Likhairihi Malik Al-Hakim Al-Baihaqi. Hadis as-sunnah berasal dari kata al-hadis yang berarti adalah perkataan, percakapan atau berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau percakapan Rasulullah SAW, termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Salah satu contoh hadis yang melarang perilaku korupsi dan riba yaitu dari Auf bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Hulul, baca korupsi. Barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari akhir nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari akhir nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan." Di hadis tersebut tergambar jelas bahwa bentuk perilaku korupsi dan memakan riba merupakan perilaku yang hukumnya haram. Yang ketiga ada ijma. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah ijma tidak boleh bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus dilakukan ketika suatu masalah dalam perkara agama tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah terkait bunga bank di Indonesia. Salah satu output dari ijma adalah dikeluarkannya fatwa. Nah, terkait bunga bank, terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang menekankan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya adalah haram. Yang keempat adalah kias. Selanjutnya sumber hukum Islam yang keempat adalah kias. Sumber hukum Islam saat ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Kias menurut istilah ushul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena adanya permasalahan hukumnya, motif hukum antara kedua masalah itu. Salah satu contoh kias adalah perkara pelanggaran minuman keras. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah,
yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Di dalam ayat tersebut yang disampaikan adalah pengharaman tentang hukuman minuman khamar. Minuman ini merupakan minuman yang mengandung anggur dan memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu dapat memabukkan. Jadi kesimpulannya, inilah keempat sumber hukum Islam yang mesti kamu ketahui sebagai seorang muslim. Dengan mengetahui sumber-sumber Islam, maka kamu akan lebih paham tentang mengapa hukum tersebut ditentukan. Jika kamu tertarik dengan konten keislaman seperti kamu, bisa juga melihat tulisan di topik Islam. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.